Tak hanya di Eropa dan Amerika, Islam juga menunjukkan geliatnya di benua Australia. Bahkan sudah mulai banyak pemeluk Islam yang mendapatkan tempat di pemerintahan. Pesatnya perkembangan Islam di negeri kanguru ini ditandai dengan mulai banyaknya masjid, sekolah Islam, bahkan makanan halal. Lalu seperti apa potret Ramadan di sana? Untuk mengetahui seperti apa keseruan umat Muslim menjalani ibadah puasa di sana, kita akan membahasnya bersama diaspora yang tinggal di Sydney, Australia. Ada Mas Angga. Selamat sore, Mas Angga. Selamat sore, selamat malam di sini. Oh, di sana sudah malam. Ya. Bagaimana kabarnya? Puasa lancar? Alhamdulillah puasanya lancar. Wah, syukurlah kalau gitu. Nah, ini Mas Angga, biasanya ciri khas puasa kalau di sana bagaimana? Kalau puasa di sini nggak terlalu berasa ya. Cuma ada daerah-daerah tertentu yang mayoritas penduduknya Islam. Dia ada kayak semacam Ramadan market gitu. Tiap bulan Ramadan satu Oh, bulan. seperti di mana tuh? Nama daerahnya tuh Lakemba. Kalau di Sydney itu ada nama daerah Lakemba, mayoritasnya orang Indonesia yang Muslim sama orang-orang Muslim yang dari Timur Tengah. Biasanya banyak yang tinggal di sana, makanya banyak masjid juga di sana. Oh, lalu apa kebiasaan di komunitas Muslim ini yang berada di sana pada saat berpuasa? Oh, kurang lebih sama sih, kayak bagi-bagi takjil sama sholat taraweh berjemaah di sana. Oh begitu ya. Jadi kalau ngabuburit bagaimana? Biasanya di mana? Di masjid atau mungkin di public spaces begitu? Kalau ngabuburit biasanya mereka pada ngumpulnya sih di masjid. Cuma karena kalau saya kan kerja ya, jadi ya agak susah kalau ngabuburit di sini. Oh gitu ya, oke. Tapi kalau libur biasanya ya ke masjid, ngumpul sama orang-orang Indonesia yang di masjid di daerah Lakemba. Ada acara khusus begitu barangkali atau hanya sekedar kumpul-kumpul ngobrol aja? Ngobrol-ngobrol sih biasanya, ngobrol-ngobrol, nggak ada yang khusus, cuma ya bagi-bagi takjil aja kayak gitu. Takjil apa nih yang biasanya di sana digemari? Oh, macam-macam biasanya, kayak makanan Timur Tengah. Kemarin sih pas sebelum taraweh bagi-bagi takjil ada makan kuskus namanya. Kuskus? Iya. Tapi pakai bukan kayak kuskus binatang ya. Kuskus namanya. Oh gitu, kirain kuskus yang imut itu dijadiin makanan. Bukan kuskus binatang. Oke. Itu sejenis makanan apa itu? Maksudnya kuskus itu seperti apa? Itu kayak mungkin kalau kita bilang kayak nasi gitu ya, nasinya mereka lah. Oh gitu. Kayak karbohidrat dasarnya mereka, tapi cuma pakai bumbu Timur Tengah mungkin. Aku juga nggak terlalu paham gimana cara bikinnya, tapi namanya itu agak mirip sama nama binatang tadi. Oh, oke. Nah, tapi kalau di sana ini kan ada banyak dari berbagai negara di dunia ya. Lalu dari Indonesia sendiri, apakah makanan Indonesia, takjil Indonesia di sana istilah tenar nggak, famous nggak? Kolak begitu barangkali atau? Agak kurang sih kalau di Ramadan marketnya sendiri, itu banyakan makanan Timur Tengah. Oh gitu. Jadi kalau Indonesian justru padahal tetangga nih, ini malah nggak terlalu kelihatan ya? Nggak terlalu kelihatan. Cuma ada yang jualan tapi jarang ada. Nggak pernah lihat malah kalau di Ramadan market itu banyakan Timur Tengah sih. Tapi kalau mau cari makanan asli kita, ada yang jual. Tapi beda tempat. Oh, Padang gitu ya? Iya. Iya, Mas. Ini bagaimana sih kehidupan umat Muslim di sana dalam beberapa waktu belakangan ini? Kan ada perkembangan yang baik di sana ya, diterima di kalangan masyarakat, bahkan dalam pemerintahan juga. Seperti apa sih? Iya. Di sini tuh banyak udah mulai kayak banyak masjid, terus kayak Ramadan market ini sendiri kayak jadi agenda tiap tahun sih di sini, makanya kayak difasilitasi sama pemerintah daerahnya mereka. Oh gitu. Jadi kayak mayornya yang memfasilitasi untuk bikin jadi Ramadan market. Tapi ini seperti kayak pasar kaget gitu ya? Iya. Oh, sebulan penuh gitu. Sebulan penuh. Jadi sampai kayak satu jalanan ditutup cuma untuk Ramadan market ini, segitu difasilitasinnya. Nah kalau kayak di Belanda, di Jerman itu kan memang kedutaan besar Indonesia kayak
bisa buka gitu ya kayak market begitu. Banyak orang Indonesia kemudian berdagang bikin martabak segala macam. Nah kalau di sana ada kegiatan nggak dari KBRI sendiri untuk seperti Ramadan Market ini? Kalau KBRI aku kurang tahu ya. Setahu aku sekarang sih yang pasti kalau orang Indo sendiri kalau Ramadan dia perginya ke daerah Lakemba tadi itu. Soalnya setiap tahun pasti ada Ramadan Market tadi. Jadi berbaur dengan umat Islam dari seluruh dunia ya? Ya, dari negara lain. Iya, betul. Dari negara-negara lain. Berapa banyak sekarang umat Islam yang ada di Sydney lah paling tidak? Kalau di sini kurang tahu ya. Cuma kayak kalau di sini kan mereka nggak terlalu, kalau kita kan di data tuh, apa namanya di KTP ada agamanya apa segala macam. Tapi kalau di sini enggak sih, enggak pernah ditanyain malah kalau agamanya apa. Enggak ada tulisannya di KTP religionnya apa gitu ya? Enggak ada, mereka enggak terlalu ngurusin masalah agama dan sebagainya sih. Oh gitu. Cuma ya mereka menghargai lah. Kalau kita puasa kayak di tempat kerja, mereka ngehargain kayak, oh kamu puasa ya, jadi mereka nggak nge-push kita atau nggak ngasih kerjaan yang berat-berat malah jadinya. Oke. Oh jadi mereka bahkan sudah memiliki literasi ya tentang Islam, tentang bulan puasa seperti itu ya? Ada yang tahu, ada yang kebanyakan sih nanya gimana sih puasa tuh. Jadi kitanya yang kayak ngejelasin ke mereka. Jadi belajar lagi juga sih buat bisa nerangin ke mereka. Supaya bisa jawab, jadi harus belajar lagi. Iya, benar. Tambah seret dong ya. Tapi bagus juga jadi apa buat memberikan pengenalan kepada Islam buat masyarakat di sana ya. Benar. Secara umum itu perkembangannya, tapi kan tadi sudah dikatakan masjid semakin banyak, tetapi kemudian secara umum seperti apa sih gambarannya perkembangan Islam di sana? Mana yang lebih dominan, dari masyarakat mana, negara mana begitu yang memang kemudian seperti kayak ulamanya yang paling dihormati begitu? Kalau ulama aku kurang tahu sih ya kalau di sini. Cuma ya kebanyakan masih orang Timur Tengah sih. Soalnya banyak mayoritas yang Muslim di sini orang-orang dari Timur Tengah. Tapi kemarin pas sholat tarawih, imamnya orang-orang kita sih. Oh ya? Ada beberapa daerah yang masjid-masjidnya itu kebanyakan ulamanya orang kita. Oh begitu, wow. Berarti tergantung daerahnya, jadi mayoritasnya orang mana. Oh tergantung daerahnya ya. Tapi paling tidak sudah ada warga negara Indonesia atau orang kita yang memang tinggal di sana lalu menjadi imamnya di sana. Baik, Mas Angga. Betul. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di MNC News Now, dan selamat menjalankan ibadah puasa ini, dan sebentar lagi sudah mau Ramadan, jadi saya ucapkan dulu dah ya. Ramadan sudah mau Idul Fitri maksudnya. Jadi selamat Idul Fitri kalau kita nggak ketemu. Baik, sukses dan salam sehat selalu ya. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama juga buat Masnya. Assalamualaikum.